Beberapa menit ini saya akan berbagi seputar informasi tentang pemanfaatan tanaman liar atau tumbuhan liar di sekitar perkarangan rumah sahabat. Yuk, simak informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Sahabat mungkin pernah melihat bentuk tanaman berbentuk daun seperti hati. Biasanya ada di sekitar parit dan daerah-daerah basah di daerah pekarangan kita. Dari mana asal bibitnya? Oke, kita akan simak berikut ini. Tuhan selalu memberikan kemudahan dan solusi bagi makhluknya dari zaman ke zaman hingga periode sekarang. Pada zaman dahulu, sebelum ditemukannya berbagai macam obat, masyarakat dahulu mengandalkan tanaman-tanaman obat yang tumbuh di hutan dan di lingkungan sekitar mereka. Salah satunya adalah ketupang, atau bahasa latinnya Peperomia pellucida, atau nama istilah umumnya adalah sirih Cina. Karena bentuknya seperti daun sirih, namun bentuknya atau bentuk daunnya lebih kecil daripada sirih. Sahabat, ketupang air atau suruhan yang kita lebih kenal dengan nama sirih Cina dengan bahasa latinnya yang saya sebutkan tadi, kerap dianggap sebagai rumput liar atau kurma yang tumbuh dan hidup di sekitar pekarangan. Tanaman ketupang memiliki akar yang dangkal yang mudah ditemukan dan tumbuh di tepi saluran air atau pematang dan taman-taman. Ukurannya jika kita lihat secara kilas kisaran antara 5 cm sampai 20 cm. Batangnya sukulen, daunnya yang agak tebal tapi lunak, berwarna cerah dan cukup berdaging atau tebal. Baik sahabat, sebelum kita bahas beberapa manfaat dari ketupang atau sirih Cina, ada baiknya kita ketahui beberapa hal terkait dengan tanaman ini. Ketupang air bagi petani dan sebagian masyarakat merupakan kurma yang mengganggu pertumbuhan tanaman pada saat mereka melaksanakan budidaya tanaman nanam. Kehadirannya tidak diinginkan bagi sebagian orang yang belum tahu manfaatnya. Dengan ciri khas pertumbuhan yang sangat cepat, mempunyai daya saing kuat dalam memperebutkan makanan atau faktor daya hidup. Ketupang mempunyai kemampuan toleransi yang cukup tinggi terhadap cekaman atau tekanan pada daerah lingkungan yang ekstrim, mampu berkembang biak secara generatif atau vegetatif. Perkembangbiakannya sangat mudah tersebar dan bijinya dapat menjadi dormasi sehingga dapat bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan dalam waktu lama. Ketupang air juga mempunyai nama latin yaitu Pirea macrophylla. Morfologi daun ketupang berbentuk seperti lobe atau jantung. Seluruh bagian dari daun tumbuh ini mengandung kadar air yang tinggi dan ukuran daun cukup tebal namun kecil. Di bagian atas terdapat lapisan lilin sehingga daun tumbuhan ini mengkilap berwarna dan warnanya berwarna hijau. Batangnya mempunyai bentuk bulat namun seluruh bagian batang mengandung kadar air yang tinggi. Sama halnya daun tumbuhan ini dengan ketinggian antara 10 sampai 20 cm. Tumbuhan ini tergolong dikotil karena mempunyai perakaran tunggang yang bercabang sehingga tampak perakarannya yang berbentuk serabut. Warna akar dari tumbuhan ini berwarna putih. Bunga mempunyai bentuk seperti buah lada atau merica, tersusun dalam rangkaian bulir dengan panjang antara 1 hingga 5 cm. Bunga tumbuhan sirih Cina ini
tegak ke atas dengan ujung bunga runcing. Ketupang air ini mempunyai buah dan biji sangat kecil. Buah tumbuhan ini berwarna hijau, sedangkan biji dari tumbuhan ini berwarna coklat. Ketupang air ini diketahui mengandung berbagai zat yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Kandungan kimia tanaman tersebut antara lain adalah alkaloid, tanin, kalsium, oksalat, lemak, dan minyak asiri. Tanaman ini bersifat pedas dan sejuk. Bagian tanaman yang digunakan sebagai obat adalah seluruh bagian tanaman. Tumpang air atau ketupang memiliki efek farmakologis sebagai analgesik atau pengurang rasa sakit, anti radang atau anti-inflamatori, dan juga untuk antibiotik. Manfaat tumpang air untuk pengobatan diantaranya mengobati bisul, jerawat, radang kulit, abses, luka bakar atau luka memar, atau luka bekas pukulan, bengkak, pegal-pegal, atau gangguan pada kandung kemih, sakit persendian berupa rematik, atau juga sakit pada ginjal. Meredakan sakit kepala juga bisa digunakan untuk sakit demam, sakit perut, mengurangi asam urat, meredakan nyeri spasmodik parah pada perut yang disebabkan oleh resistensi atau kolik. Nanti kita akan bahas ya, sahabat. Jika di antara sahabat banyak yang tidak mengetahui manfaat ini, tanaman ini bersifat pedas, juga bersifat sejuk atau dingin. Sahabat, sirih Cina seperti yang saya sebutkan sebelumnya memiliki efek anti radang atau anti-inflamatori dan juga untuk antibiotik, serta secara farmakologis sebagai analgesik atau pengurang rasa sakit. Sahabat channel, tanaman sirih Cina atau ketupang sangat bermanfaat untuk mengobati penyakit jerawat, darah tinggi, asam urat, kolesterol, sakit perut, dan sakit kepala. Juga bisa meredakan rasa nyeri dan lebam pada kulit. Selain untuk sakit tersebut di atas, juga dapat digunakan untuk mencegah atau meminimalisir resiko diabetes dan mencegah kemunculan gejala penyakit jantung. Menurut sebuah penelitian medis, kandungan tanaman ini ternyata mengandung adanya sebuah kebenaran tentang adanya kandungan-kandungan kimia seperti alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, steroid, pyrrhidos, fitos, figmaterial, peperomis, sesamin, dan isosfetisin, serta kandungan alkaloid. Bagi sahabat yang ingin menjadikannya sebagai bahan obat di lingkungan rumah tangga, sahabat dapat melakukan budidaya atau ditanam secara massal untuk dikonsumsi. Adapun teknik dasar pengolahannya sangat mudah, sahabat. Bisa dengan merebus airnya kemudian diminum dan dimasak. Bisa juga jadikan sayuran. Meski demikian tidak boleh berlebihan ya, sahabat. Dianjurkan untuk dikonsumsi 1 kali setiap harinya. Tanaman ini sangat menjadi viral beberapa waktu lalu. Bahkan banyak yang mencoba mengolahnya menjadi makanan seperti oseng-oseng dan tumisan. Untuk menanamnya, sahabat, cukup dengan menyemai biji tanaman dari suruhan atau bunga ini, kemudian taburkan dan disemai di media tanaman polybag atau media lainnya. Mungkin dari beberapa sahabat mungkin muncul pertanyaan, apakah sirih Cina ini bisa dimakan langsung? Seperti yang saya sebutkan di atas, sirih Cina ini bisa dimakan sebagai lalapan atau sayuran. Bisa juga dibuat untuk jus yang bisa sahabat minum. Apakah daun sirih Cina ini berbahaya? Sampai saat ini belum ditemukan adanya efek toksikologi daun sirih Cina terhadap manusia. Kendati begitu, hati-hati dalam mengkonsumsi daun sirih Cina dalam bentuk apapun.
Ketupang air atau siricina memiliki efek farmakologis sebagai analgesik. Seperti saya sebutkan, juga bisa digunakan untuk anti radang dan antibiotik. Karena daun sirih mempunyai kandungan antioksidan tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menjaga kesehatan tubuh pada sahabat. Pada daun sirih Cina atau suruhan mengandung alkaloid seperti saya sebutkan tadi. Ada kandungan minyak asiri sehingga dapat efektif merendahkan asam urat bila dikonsumsi secara rutin dan benar pada saat penggunaannya. Nah, bagaimana caranya? Sahabat dapat meminum air rebusan daun sirih Cina 2 kali sehari secara rutin. Sebaiknya sahabat untuk sementara dapat menghindari makanan-makanan yang mengandung purit tinggi, seperti jenis makanan-makanan pada makanan yang mengandung kolesterol, yang mengandung kolesterol tinggi. Salah satunya kandungan yang terdapat pada hidangan-hidangan laut. Selain dijadikan lalapan, ketupang juga bisa direbus atau langsung dimakan. Digunakan sebagai lalapan mentah. Ambil setengah sendok tanaman ketupang, kemudian cuci bersih, lalu dimakan sebagai salad atau lalapan. Sahabat channel, daun sirih Cina atau ketupang bisa juga disebut sebagai obat herbal atau obat alternatif beberapa penyakit. Daun sirih Cina sangat efektif menormalkan tingkat pH asam lambung untuk meredakan gejala mah, rasa sakit yang timbul akibat kembung. Kandungan antioksidan dalam daun sirih Cina seperti yang terdapat pada kandungan daun sirih umumnya dapat melindungi khusus dari radikal bebas yang berbahaya. Cara mengkonsumsi minyak ketupang atau sirih Cina dengan beberapa cara. Sirih Cina dapat digunakan untuk sakit pada kepala. Siapkan 15 lembar daun sirih Cina, cuci bersih kemudian tumbuk, kemudian dilumat. Tempelkan ramuan tersebut pada pelipis kiri dan kanan. Cara lainnya yaitu dengan merebus 2 pohon atau 2 rimpang tanaman segar berukuran kecil antara 7 sampai 10 cm. Setelah dicuci bersih, dicampur dengan 300 ml air atau 1,5 gelas air hingga tersisa 1 gelas saja. Setelah dingin, minum air tersebut. Lakukan minum 1 gelas 1 hari. Pengobatan digunakan selama 2 hari dengan dosis yang sama. Sahabat juga bisa menggunakan sirih Cina untuk sakit abses, bisul, jerawat, dan radang kulit. Ambil 2 rumpun pohon tanaman segar ukuran kecil antara 7 sampai 10 cm, cuci bersih, kemudian direbus dengan menggunakan 1,5 gelas air, sisakan 1 gelas, minum airnya, kemudian lakukan pengobatan selama 2 hari. Sirih Cina juga dapat digunakan untuk mengobati sakit perut. Seperti biasa, ambil tanaman sirih Cina yang segar, kemudian cuci, dilumatkan, ditumbuk hingga halus. Peras ramuannya tersebut, gunakan kain air bersih, dengan menggunakan kain bersih lalu diminum airnya. Jika terjadi luka pada saat melakukan gigitan yang menggunakan api, ketupang bisa digunakan sebagai pertolongan pertama untuk mengobati luka bakar akibat kena api, atau bisa juga digunakan untuk mengatasi luka akibat kena pukulan. Caranya sahabat, cukup cuci bersih sirih merah, kemudian dilumatkan, ditumbuk dengan halus, tempelkan ramuan tersebut pada tubuh yang sakit. Lakukan beberapa kali sehari hingga sembuh ya sahabat. Bagaimana penggunaan ketupang untuk sakit ginjal? Nah sahabat,
bisa menggunakannya untuk pengobatan pada sakit ginjal. Ambil ketupang, cuci bersih tanaman tersebut, kemudian rebus juga dengan 1,5 gelas, diminum dengan air. Kemudian lakukan pengobatan selama 2 hari dan lakukan pengobatan secara rutin jika penyakit masih belum berkurang. Ketupang pernah dilakukan penelitian dan telah digunakan di luar negeri. Di timur laut Brazil, tanaman ini biasanya digunakan untuk menurunkan kolesterol. Di Guyana, tanaman ini digunakan sebagai pelancar ADHD. Di Amazon, tanaman ini digunakan untuk menekan batuk, diuretik, dan pelumas serta aritmia. Meskipun demikian, sahabat, penelitian tidak menunjukkan temuan yang cukup kuat tentang Shiricina atau ketupang ini, bahwa memiliki efek sebagai anti radang atau anti nyeri dan antimikrobial. Namun bisa menjadi salah satu alternatif bagi sahabat. Dosis yang dianjurkan juga belum ada karena belum terdapat penelitian secara klinis yang sistemik dan berkelanjutan. Sebuah percobaan di mana hewan diberikan ekstrak Shiricina sebanyak 5 gram untuk 14 hari menunjukkan tidak ada efek samping. Jadi belum ada data bahwa Shiricina mengandung racun pada manusia. Oleh karena itu, menurut salah satu dokter, Shiricina belum bisa dikatakan sebagai obat yang direkomendasi bagi kesehatan, tapi merupakan sebuah pengobatan alternatif, obat herbal yang dapat membantu mengatasi beberapa penyakit. Jadi masih dibutuhkan banyak penelitian yang lebih lanjut secara ilmiah dan terpadu serta berkesinambungan. Saya sarankan gunakan obat dari dokter yang sudah jelas ada penelitian dan evidence medicine-nya. Namun bagi sahabat yang membutuhkan, ketupang menjadi salah satu alternatif bagi pengobatan secara herbal. Sahabat, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu sahabat tetap sehat dan bahagia, sukses untuk sahabat dan seluruh keluarga. Bertemu kembali di lain informasi.